Indonesia segera punya kapal selam nuklir. Perjanjian dengan Prancis jadi bukti RI kejutkan aliansi Cina-Rusia dan AUKUS yang ingin kuasai Laut Cina Selatan. Pertemuan sejumlah kepala negara di G20 Italia beberapa hari lalu ternyata tak hanya untuk membahas masalah global. Dalam acara itu, Presiden Joko Widodo jadi sorotan semua kepala negara yang hadir. Ditambah lagi dengan perbincangan yang cukup serius yang dilakukan Presiden Jokowi dengan Presiden Prancis, Macron, jadi sorotan. Isu mengenai aliansi militer baru di kawasan Indo-Pasifik terutama Laut Cina Selatan pun mencuat. Padahal sudah bukan rahasia lagi bahwa di kawasan yang tengah memanas ini, ada dua aliansi yang kini saling bersih tegang. Aliansi itu dibentuk oleh kedua negara yang kini tengah menduduki sebagian besar negara dengan kekuatan militer terkuat. Negara-negara itu yang tak lain adalah China dengan sekutunya dan Amerika dengan aliansinya. Sudah bukan rahasia lagi, kawasan Indo-Pasifik ini tengah jadi sorotan, lantaran disebut-sebut bakal menjadi medan perang dunia ketiga. Hal itu setelah banyak negara memiliki kepentingan tersendiri di wilayah laut dengan kategori sangat sibuk tersebut. Dalam pertemuannya dengan Macron, Presiden Jokowi pun jadi sorotan lantaran disebut bakal menggantikan posisi Australia yang dituding mengkhianati Prancis. Melansir AFP, Australia kini tengah dimusuhi oleh Prancis lantaran dituding melanggar kesepakatan soal kapal selam. Sebelumnya, diketahui Australia sempat membuat kesepakatan dengan Prancis mengenai pembuatan kapal selam nuklir. Namun kesepakatan itu dibatalkan sepihak oleh negara tetangga Indonesia dan memilih bergabung dengan aliansi Amerika dan Inggris. Bahkan, belum lama ini salah satu pejabat tinggi Indonesia membeberkan rencana kerjasama mengenai pertahanan dengan Prancis. Rencana kerjasama ini diungkap oleh Wakil DPR RI Indonesia saat berkunjung ke Duta Besar Prancis untuk Indonesia. Indonesia dan Prancis memiliki pandangan yang sama terkait konsep Indo-Pasifik yang inklusif dengan mengedepankan sentralitas ASEAN. Prancis juga menjadi representasi Uni Eropa dalam konteks kerjasama Indo-Pasifik yang sedang terus berkembang. Begitulah ucap Aziz. Kerjasama ini juga bakal mencakup mengenai rencana pengembangan pertahanan dalam hal alat utama sistem senjata. Kedua negara memiliki visi yang sama. Ini tercermin dalam sinergitas di Dewan Keamanan PBB, isu perubahan iklim maupun isu-isu global strategis yang lain. DPR menyambut baik kesamaan pandangan antara kedua negara di tingkat internasional. Kabar kerjasama dan pembentukan aliansi baru di kawasan Indo-Pasifik terutama Laut Cina Selatan ini pun juga menyeret India masuk dalam kelompok bersama Indonesia dan Prancis. Di sela-sela KTT G20 Roma, Macron pertama kali bertemu dengan Jokowi, diikuti Perdana Menteri India Narendra Modi. Pembicaraannya fokus pada pengaruh ekonomi yang tumbuh di kawasan itu dan persaingan antara Amerika dan China. Ada keinginan bersama untuk melangkah lebih jauh dengan strategi Indo-Pasifik. Begitulah kata pihak Prancis setelah berbicara dengan Modi. Prancis dan India yang pertama kali menentukan strategi Indo-Pasifik pada 2018. Keduanya menemukan konvergensi yang hebat pada prinsip-prinsip panduan tindakan kami di Indo-Pasifik. Kepercayaan, kemerdekaan, dan persatuan, menurut kantor kepresidenan Prancis. Kini kerjasama yang bakal dijajaki oleh Prancis dengan Indonesia pun jadi sorotan. Apalagi, Indonesia disebut-sebut sebagai negara yang berpengaruh di kawasan Laut Cina Selatan. Jangan kira Indonesia tak mampu hadapi Cina. Kapal Coast Guard Cina bisa remuk di Natuna. Semena-menanya Cina melanggar batas wilayah laut Indonesia patut direspon dengan keras. TNI langsung melancarkan operasi siaga tempur di Natuna Utara. Sekarang, kapal apapun yang nekat masuk tanpa izin di sana bakal sangat serius konsekuensinya. Maka dari itu memperkuat otot bagi tentara Republik segala lini sangat perlu. Jika kita kembali menengok berita-berita pelanggaran batas wilayah kedaulatan Republik Indonesia, aspek laut di tahun 2005, pastilah muncul kata kunci Ambalat. Ya, Ambalat ialah blok laut seluas 15.200 km persegi yang terletak di Sulawesi atau Selat Makassar. Wilayah ini berada di sekitar perpanjangan perbatasan darat antara Sabah dan Kalimantan Timur. Berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat tahun 2005. Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM atau Angkatan Laut Malaysia. Diperkirakan mereka sudah 35 kali selonong boy masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.
Insiden paling menegangkan terjadi pada 8 April 2005 silam. Saat itu KRI Tedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal di Raja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas wilayah Indonesia. Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian tersebut. Bahkan Panglima TNI sampai harus menerbitkan surat keputusan menyikapi insiden itu. Panglima TNI menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembakkan mereka. Pelanggaran wilayah juga terjadi kembali hingga tahun-tahun berikutnya yang dilakukan TLDM. Pada Juli 2017 misalnya, TLDM mengganggu pembangunan mercusuar Karang Unarang. Surat protes dianggap sudah tak mempan lagi untuk memperingatkan militer Malaysia akan kebandelannya. Diperlukan upaya nyata untuk mencegah hal serupa terjadi di masa mendatang. Menyikapi hal ini, TNI AL mulai berbenah diri, armada laut diperkuat. Sadar bahwa diplomasi tidak bisa hanya dengan mulut, maka Indonesia membeli rudal anti kapal dari Rusia P-800 Onyx Yakon yang didatangkan pada tahun 2010. Ialah rudal pelumat kapal induk milik Indonesia yang bisa jangkau sasaran sejauh 300 km. Rudal maut ini bukan senjata sembarangan.